Shalom keluarga damai, mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dan biarlah jiwa kita memuji Dia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami terkagum dan terheran Tuhan dengan karya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di dalam setiap suka maupun duka di dalam kehidupan kami, biarlah hidup kami sungguh dituntun oleh kehendak Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita diambil dari 2 Korintus 7 ayat yang kedua hingga 16. Namun yang menjadi poin pembacaan kita pada hari ini adalah di dalam ayat yang ke-10 saja. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Keluarga damai, ada 2 macam duka cita yang muncul dalam ayat ini. Duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita yang dari dunia ini. Kata Yunani yang digunakan untuk kata duka cita di dalam ayat ini adalah lupe, yang artinya kesedihan, beban, duka cita yang mendalam. Duka cita yang mendalam ada 2 hal. Yang pertama, duka cita yang dari dunia ini. Ini adalah duka cita yang seringkali dialami oleh semua orang, bahkan termasuk kita. Ini adalah kesedihan yang terjadi, kesedihan yang mendalam atas hilangnya hal-hal duniawi ataupun kesenangan-kesenangan di dalam hal-hal duniawi.
Ini bukanlah suatu duka cita karena dosa memberontak kepada Allah. Duka cita ini muncul karena berpusat pada pengasihan kepada diri sendiri. Contohnya adalah duka cita yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab bernama Kain. Kain tidak menaati Allah dengan sengaja memberikan persembahan yang salah. Ketika persembahan itu ditolak, Kain tidak memiliki duka cita menurut kehendak Allah. Bahkan dia menjadi marah kepada Allah dan akhirnya dia membunuh Habel adiknya. Dan yang lebih mengerikan lagi, keluarga damai, dia tidak merasakan kesedihan, beban ataupun duka cita yang mendalam karena telah melakukan dosa yang kejam dengan membunuh adiknya. Tetapi dia justru merasa berduka cita karena dia mengasihani dirinya sendiri. Sehingga dia berkata kepada Allah di dalam Kejadian 4 ayat 13, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Perhatikan keluarga damai, suatu egoisme yang ada di dalam hati Kain. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Dia merasa berduka cita, bersedih untuk dirinya sendiri. Namun justru dia tidak merasa sedih karena dosa-dosanya yang telah membunuh adiknya, ataupun ketika dia marah kepada Allah. Ini adalah suatu hal yang mengerikan. Akan tetapi keluarga damai, bukankah kesedihan seperti yang dilakukan oleh Kain inilah yang seringkali juga mungkin terjadi di dalam kehidupan Anda dan juga saya. Seseorang mungkin saja pernah menangis di saat dia beribadah, tetapi apa yang dia tangisi pada saat dia beribadah? Dia bukan menangis karena dia sedang menyesal akan dosa-dosanya, tetapi mungkin dia menangis karena dia merasakan beban dan pergumulan yang berat yang sedang mendera di dalam kehidupannya. Mungkin dia baru saja kehilangan pekerjaan, mungkin dia baru saja dimarahi oleh orang tuanya, atau bahkan ketika dia baru saja merasa kecewa dengan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh suaminya ataupun istrinya. Keluarga damai, hati yang berpusat di dalam keegoisan diri seseorang seringkali berkata, "Betapa kasihannya diriku." Bukankah hal ini juga adalah suatu duka cita yang mungkin seringkali kita lakukan? Kita tidak berduka cita atas apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain dengan dosa-dosa kita. Ketika kita menyakiti hati orang tua kita, ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, ketika kita membohongi atasan kita, ataupun kita menindas rekan kerja atau pegawai kita. Kita tidak berduka cita ataupun bersedih karena mengakibatkan penderitaan yang terjadi pada Kristus, sehingga dia perlu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tidak, tetapi seringkali yang membuat kita sedih adalah karena kita mengasihani diri kita sendiri. Kita bergumul, kita bersedih atas segala beban berat atau masalah-masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jarang untuk berduka cita, bersedih atas semua dosa yang telah kita lakukan karena melawan Allah yang kudus. Keluarga damai, ini adalah sebuah ratapan atau kesedihan yang berpusat pada hati yang egois. Seperti Kain tadi. Duka cita yang seperti ini tidak akan bisa membawa seseorang untuk bertobat. Karena itulah di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 tadi berkata, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ketika seseorang terus-menerus mengalami duka cita atau dia terus-menerus melakukan duka cita yang seperti ini, duka cita karena mengasihani diri sendiri, maka dia akan berjalan di dalam kehidupan yang nantinya berujung pada kematian. Seseorang akan tetap mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Karena itulah keluarga damai, kita membutuhkan duka cita yang kedua seharusnya di dalam kehidupan kita, yaitu adalah duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah inilah yang nantinya menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan.
Duka cita semacam ini bukanlah pertobatan itu sendiri, namun duka cita ini menjadi sebuah awal yang baik untuk sebuah pertobatan. Bahkan duka cita semacam inilah yang nantinya menjadi penyebab yang menghasilkan pertobatan. Itu adalah duka cita menurut kehendak Allah, yaitu adalah duka cita yang terjadi karena dia merasakan kesedihan karena dosa, merasakan penyesalan ketika dia memberontak melawan Allah. Keluarga damai, dapatkah kita benar-benar bertobat tanpa merasakan duka cita karena dosa-dosa kita? Dapatkah kita menjadi orang Kristen sejati tanpa merasakan kesedihan, beban, dan duka cita mendalam karena berdosa dalam pemandangan Allah yang kudus? Di dalam Lukas 7 ayat 37 dikisahkan seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa, dan dikatakan ketika dia mendekati Yesus membasahi kakinya itu dengan air matanya, Yesus berkata bahwa dosamu telah diampuni. Ketika duka cita karena dosa datang pada seseorang, dia akan merasakan sangat terganggu, hatinya akan menangis di hadapan Allah. Keluarga damai, kita membutuhkan perasaan duka cita yang seperti ini, duka cita menurut kehendak Allah, sebab duka cita inilah yang akan membawa kita kepada pertobatan yang menyelamatkan. Kita tidak akan bisa sungguh merasakan kemurahan hati Kristus sampai hati kita sungguh-sungguh merasa remuk. Kita tidak akan bisa menyatakan percaya kepada Sang Juru Selamat sampai kita sungguh merasakan kesedihan dan merasakan beban yang berat oleh karena duka cita karena dosa-dosa kita. Hanya ketika kita merasakan bahwa kita membutuhkan Yesus untuk melepaskan hidup kita dari belenggu dosa, itu yang akan membuat kita rindu untuk selalu merasakan hadirat Tuhan, datang kepada Dia, dan pada akhirnya kita diselamatkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau menjadi Allah yang telah berkarya dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan di dalam setiap emosi kami, di dalam setiap perasaan duka kami Tuhan, biarlah duka ini adalah suatu kesedihan yang hadir berasal dari kehendak-Mu. Karena kami sungguh merasakan suatu penyesalan di dalam kehidupan kami atas setiap dosa-dosa kami, atas setiap kesalahan yang telah membuat kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami sepenuhnya sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan. Karena kami menjadi orang-orang yang terus-menerus kami rindu untuk bertobat setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.